wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tani Valisiana dari kelas Ilmu Kesehatan Ternak C. Di sini saya akan mempraktekkan acara 1, yaitu pemeriksaan kesehatan ternak ruminansia. Pemeriksaan kesehatan ternak meliputi anamnesa, pengamatan jarak jauh dan dekat, dan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan kesehatan yang pertama yaitu anamnesa. Anamnesa merupakan kegiatan wawancara atau upaya dalam mencari informasi yang dilakukan kepada pemilik atau perawat ternak tersebut sebagai narasumber untuk mengetahui riwayat dari ternak yang mana meliputi tanda-tanda atau gejala maupun kelainan yang timbul. Selain itu, anamnesa juga dapat dilakukan dengan mempelajari catatan pemeliharaan atau data recording yang dimiliki oleh ternak. Pemeriksaan kesehatan ternak selanjutnya yaitu pengamatan ternak yang meliputi pengamatan jarak jauh dan pengamatan jarak dekat. Pengamatan ternak pada jarak jauh bertujuan untuk mengurangi ketidaknyamanan ternak dengan keberadaan pemeriksa. Pengamatan yang dilakukan meliputi pengamatan tubuh ternak, yaitu cara berjalan, sikap berdiri, tanda-tanda kesakitan, kurus, atau lesu. Kemudian pengamatan selanjutnya yaitu tingkat konsumsi pakan dan minum, serta keadaan dari permukaan kulit ternak. Selanjutnya, yaitu pengamatan jarak dekat. Pengamatan jarak dekat bertujuan untuk melihat lebih detail dan mencocokkan data dari hasil pengamatan pada jarak jauh, di mana juga dilakukan pengecekan terhadap luka atau lebam dan kondisi lainnya pada ternak. Selain itu, juga dilakukan pengamatan kondisi feses yang tampak encer atau tidak. Ciri-ciri ternak yang sehat yaitu tubuh ternak tampak bugar dan bebas dari segala jenis penyakit dengan tidak menunjukkan gejala-gejala penyakit apapun yang tampak, kemudian aktif, tanggap terhadap lingkungannya, dan responsif atau peka terhadap keadaan sekitar. Selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik pada ternak. Pemeriksaan kesehatan fisik ternak dilakukan dengan cara perabaan, yaitu meraba pada bagian tubuh ternak untuk melihat adakah lecet, lebam, atau ketidaknormalan pada permukaan kulit. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui apakah ternak mengalami luka, lebam, atau ternak merasa kesakitan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan fisiologis ternak, yaitu pengukuran frekuensi nafas. Pengukuran frekuensi nafas dilakukan dengan cara meletakkan tangan di depan hidung ternak dan merasakan hembusan nafasnya selama 1 menit. Frekuensi nafas normal pada sapi potong yaitu berkisaran antara 18-34 kali per menit. Pemeriksaan fisiologis selanjutnya yaitu pengukuran suhu tubuh. Pengukuran suhu tubuh dilakukan dengan cara memegang telinga sapi, di mana jika suhu telinga tidak terasa panas, maka suhu ternak tergolong normal, dan jika terasa lebih panas, maka suhu ternak tergolong tinggi. Pemeriksaan fisiologis ternak selanjutnya yaitu pengukuran suhu rektal. Pengukuran suhu rektal dilakukan dengan memasukkan termometer klinis ke dalam rektum sapi selama 1 menit atau sampai suhu stabil dan termometer berbunyi. Pemeriksaan fisiologis ternak selanjutnya yaitu pengamatan pada pupil mata. Cara pemeriksaan warna pupil mata yaitu dengan handling ternak dan memegang kepala serta membuka mata ternak, di mana jika warna pada pupil mata yaitu berwarna putih menandakan ternak sehat, dan jika berwarna pucat atau merah menandakan ternak mengalami sakit. Pemeriksaan fisiologis ternak selanjutnya yaitu denyut jantung. Cara pemeriksaan denyut jantung yaitu dilakukan dengan menggunakan stetoskop yang diletakkan pada dekat kaki kiri bagian depan dan melakukan perhitungan detak jantung selama 1 menit. Denyut jantung normal pada sapi potong yaitu berkisar antara 60-80 kali per menit. Pemeriksaan fisiologis selanjutnya yaitu gerakan rumen. Gerakan rumen merupakan gerakan dan suara yang ditimbulkan sebagai akibat dari aktivitas pencernaan di dalam rumen. Cara pemeriksaan gerakan rumen yaitu dengan mendengarkan gerakan di dalam rumen menggunakan stetoskop pada bagian abdomen yaitu pada perut sebelah kiri. Gerakan rumen biasa disebut dengan ruminasi, sedangkan ruminasi pada sapi potong memiliki standar yaitu berkisaran antara 55 kali per menit. Pemeriksaan fisiologis ternak selanjutnya yaitu gerakan peristaltik usus.
Pemeriksaan gerakan peristaltik usus dilakukan dengan cara menggunakan stetoskop pada bagian abdomen sebelah kanan. Jika terdengar suara gerakan peristaltik usus, maka ternak sedang terjadi proses pencernaan, dan jika tidak terdengar, maka dapat terjadi indigesti atau kelainan pencernaan. Pemeriksaan fisiologis ternak selanjutnya yaitu pemeriksaan denyut paru-paru. Pemeriksaan denyut paru-paru dilakukan dengan meletakkan stetoskop di belakang atas kaki kanan depan ternak. Selain itu, rasakan adanya denyut paru-paru. Jika denyut paru-paru tidak normal, dapat terjadi karena adanya gejala indikasi sebuah penyakit. Pemeriksaan fisik selanjutnya yaitu pemeriksaan kulit pada ternak. Pemeriksaan kulit pada ternak dilakukan dengan mencubit kulit ternak. Jika pada kulit yang dicubit cepat kembali seperti semula, maka ternak dalam keadaan sehat. Dan jika setelah dicubit kulit tidak segera kembali seperti semula, maka ternak dalam keadaan dehidrasi atau kekurangan air. Pemeriksaan fisiologis ternak selanjutnya yaitu pemeriksaan pada denyut nadi. Pengukuran frekuensi denyut nadi dilakukan dengan cara meletakkan tangan dan menekannya di pangkal ekor dan rasakan denyut nadi selama 1 menit. Frekuensi denyut nadi normal pada sapi potong yaitu 40-70 kali per menit. Selanjutnya yaitu dilakukan pemeriksaan anemia pada sapi. Pemeriksaan anemia dilakukan dengan menekan gusi. Jika saat gusi ditekan dan cepat kembali, maka menandakan sapi dalam keadaan sehat. Pemeriksaan pada ternak selanjutnya yaitu pemeriksaan isi rongga sapi. Pemeriksaan isi rongga sapi dilakukan dengan cara mengetuk abdomen sapi. Jika saat pengetukan suara yang dihasilkan nyaring, maka isi abdomen berupa gas. Dan jika tidak berbunyi, maka abdomen berisi serat pakan. Berikut merupakan kondisi lingkungan kandang ternak. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.